wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyira Azwara Madini. Saya berasal dari kota Banjarmasin. Prodi saya adalah prodi pendidikan bahasa Inggris. Seperti tugas yang sudah diberikan, tugas soft skill yang diberikan kepada saya ingin menceritakan mengenai perjalanan hidup saya secara singkatnya, mulai dari saya SMP hingga saya sekarang menjadi mahasiswi di Universitas Ahmad Dahlan. Hal utama yang ingin saya ceritakan adalah mengenai bakat saya atau keahlian saya di bidang bernyanyi. Saya menyadari saya suka bernyanyi itu semenjak saya kecil, karena orang tua saya yang juga jago dalam bidang tersebut. Maksudnya saya mendapat turunan bakat dari mereka. Saya semenjak kecil saat bernyanyi di depan banyak orang, saya merasa senang, saya merasa diberi perhatian yang sangat-sangat baik, juga diberi apresiasi yang sangat-sangat baik. Saya merasa pede-pede aja waktu nyanyi di depan banyak orang pada saat saya kecil. Saat saya sudah mulai memasuki usia remaja, lebih tepatnya pada saat saya SMP, saya merasa kehilangan kepercayaan diri saya untuk bisa bernyanyi di depan banyak orang, karena saya melihat teman-teman saya yang juga suaranya pada bagus-bagus. Begitu mereka nyanyi, mereka bisa dengan puas bernyanyi, dengan pedenya mereka bernyanyi dan suara mereka bagus. Lalu begitu saya mendengar itu dan melihat penampilan itu, saya merasa saya nggak ada apa-apa dibanding mereka. Saya masih kurang, saya masih sangat-sangat jauh dari mereka. Walaupun sebenarnya dalam lubuk hati saya tahu saya bisa kok, saya juga sama seperti mereka. Maksudnya saya bisa untuk seperti mereka juga, untuk bisa bernyanyi di depan banyak orang. Tapi kenyataannya pada saat itu rasa takut saya itu lebih besar daripada rasa mau. Pada saat itu hal-hal yang bisa saya lakukan adalah saya bernyanyi melalui story Instagram. Saya tidak menampakkan wajah saya hanya merekam suara saya posting. Tapi tidak sedikit juga, maksudnya tidak jarang saya menghapus postingan saya bernyanyi, karena begitu saya dengar saya merasa suara saya aneh, suara saya terdengar sangat tidak nyaman untuk didengar. Jadi saya menghapus postingan saya. Saya sangat-sangat sering sekali melakukan hal itu karena saya masih merasa tidak pede, walaupun saya tidak menampakkan wajah saya dan walaupun itu hanya melalui rekaman singkat di story Instagram. Saya merasa benar-benar kurang puas dengan apa yang sudah saya lakukan. Tapi walaupun begitu, saya tetap terus mencoba lagi untuk bernyanyi lagi di postingan story Instagram. Lalu gak jarang juga dan gak sedikit juga orang-orang yang kasih feedback atau reply ke saya kalau suaranya bagus, kamu request dong nyanyi lagu ini itu. Tapi saya merasa kayak terkadang orang-orang ini tuh bener gak ya, orang-orang ini tuh jujur gak ya, apa mereka cuman ingin mengapresiasi saja tanpa memvalidasi bahwa ya saya itu bisa nyanyi gitu. Entah kenapa pikiran-pikiran kayak gitu terus muncul. Tapi pada akhirnya saat saya SMA, saya mulai beranilah untuk menunjukkan bakat saya ke teman-teman saya kalau aku bisa nyanyi loh gitu. Upaya yang saya lakukan masih sama, saya masih terus memposting di story Instagram saya saat saya bernyanyi. Tapi saya lebih sering untuk memposting hal itu, sehingga banyak teman-teman saya di SMA yang juga akhirnya menotis bahwa saya bisa bernyanyi. Dan tidak sedikit juga yang nyuruh saya atau mensupport saya untuk kamu bisa loh nanti nyanyi di acara sekolah. Walaupun sebenarnya sejauh saya SMA, pada saat acara sekolah saya belum pernah bernyanyi di depan banyak orang karena ternyata rasa takut itu masih sangat-sangat besar. Dan saya selalu mencari-cari alasan. Saya bilang, lagu ini gak nyampe di nada aku gak bisa nyanyi ini, aku gak tahu lagu ini. Saya selalu berlindung di balik itu semua. Walaupun sebenarnya gak jarang
saya sangat benar-benar ingin bernyanyi di depan banyak orang, tapi badan saya tuh nggak seiras sama pemikiran saya. Kayak saya mau, tapi badan saya tuh nggak bisa bergerak untuk maju ke depan saya bernyanyi gitu. Tapi di kesempatan terakhir saya, pada saat hari perpisahan di SMA saya, untuk angkatan saya mengajukan diri untuk bernyanyi, mewakili penampilan dari angkatan saya. Saya berusaha untuk berani, lalu saya bernyanyi di depan seluruh teman-teman angkatan saya, atau bahkan ada beberapa adik kelas saya dan semua guru-guru di sekolah saya. Saya takut, lalu tapi saya juga senang, saya bangga dengan diri saya sendiri yang akhirnya bisa bernyanyi di depan banyak orang. Karena sebelumnya saya hanya berani bernyanyi di depan keluarga, itu pun terkadang nggak selalu berani. Tapi pada saat di hari perpisahan saya bernyanyi, walaupun saya kurang puas karena saya merasa saya agak lost dari nada yang sebenarnya karena saya tidak mendengar musiknya pada saat saya bernyanyi. Dan mungkin itu juga kenapa para penyanyi perlu ear monitor. Teman-teman saya sangat mengapresiasi saya melihat langsung orang-orang bertepuk tangan untuk penampilan saya. Saya cukup senang tapi puas belum. Saya senang tapi saya belum puas karena saya merasa belum menampilkan yang benar-benar terbaik pada saat itu. Kita tidak harus langsung sempurna untuk menunjukkan hal itu. Jadi begitu saya selesai bernyanyi, saya kepikiran sekali. Saya merasa kayak, apakah orang-orang akan mengingat saya ya pada saat saya bernyanyi, padahal suara saya pada saat itu kurang banget rasanya. Pada saat kuliah, saya memang sudah bertekad untuk bisa lebih berani lagi. Karena saya merasa kapan lagi waktu saya untuk bisa menunjukkan bahwa saya bisa bernyanyi. Pada akhirnya saya mengikuti UKM musik. Di sana saya bertemu banyak orang-orang yang suaranya bagus-bagus sekali, tapi saya mulai merasa itu bukan sebuah saingan, itu bukan jadi suatu hal yang harus aku takutin. Jadi begitu saya mendengar suara-suara teman-teman saya di UKM musik yang bagus-bagus semua, saya justru menanyakan sama mereka, gimana sih tipsnya untuk bisa menyanyi lagu seperti ini, gimana caranya supaya ini, itu, bla bla bla. Saya berusaha untuk mencari tahu. Lalu syarat untuk masuk ke dalam UKM musik, saya harus melakukan tes performing. Jadi pada saat itu di UKM musik sudah dibentuk sebuah band yang dimana nanti kita akan menampilkan bakat-bakat kita dalam, ada yang bermain musik, ada yang bernyanyi, itu dalam satu grup, satu band. Pada saat itu saya merasa lumayan gugup, tapi saya senang juga karena akhirnya saya berada di titik ini di mana orang-orang akan melihat saya bernyanyi. Pada saat itu saya merasa rasa takut saya mulai hilang. Saya merasa kepercayaan diri saya mulai kembali lagi seperti saat saya kecil. Saya mulai merasa euforia pada saat saya memegang mic. Saya merasa ini adalah tempat saya harus bisa dan tidak boleh menunda, karena saya benar-benar berpikir kapan lagi dan di mana lagi. Cuman di sini saya bisa memulai sesuatu yang benar-benar saya ingin mulai, yang saya ingin capai. Hanyalah UKM musik. Saya berpikir seperti itu karena kalau dari hal kecil ya, ibaratnya kalau dari hal kecil aja kita nggak mau memulai, gimana kita mau melangkah ke hal yang besar. Pada saat mulai latihan untuk tes perform, saya bisa bernyanyi di depan orang-orang yang baru semua saya kenal, saya lihat mukanya, tapi saya bisa bernyanyi dengan santai, dengan kontrolnya suara saya. Lalu saya mulai merasa diapresiasi lagi begitu saya bernyanyi. Saya juga diberi feedback, saya diberi saran untuk seperti ini, seperti itu. Dan begitu saran itu datang, bukan lagi rasa itu jadi kayak, oh berarti aku ini kurang banget, bukan lagi jadi seperti itu, tapi saya merasa kayak, baiklah orang ini ngasih tahu, tapi bukan berarti aku ini nggak bisa, kayak gitu. Saat di hari H tes perform,
Saya juga merasa sangat puas karena akhirnya saya bisa mencapai high note di lagu tersebut. Yang tadinya saya nggak bisa, yang tadinya saya ragu, tapi ternyata saya bisa menampilkan yang terbaik yang saya bisa. Saya begitu banyak diapresiasi oleh orang-orang yang baru ketemu saya pada saat itu. Ya, sampai sekarang saya mulai bisa bernyanyi di depan banyak orang. Saya juga sudah mencoba untuk bernyanyi di sebuah kafe, walaupun baru 1 kali karena belum ada kesempatan lagi. Membuat saya merasa saya sudah jauh lebih baik dari sebelumnya, tapi tentu saya nggak akan cepet-cepet puas. Saya ingin mencoba hal-hal lain lagi yang bisa bikin saya bisa lebih percaya diri lagi, bisa bikin penampilan saya lebih bagus lagi pastinya. Dan harapan saya, semoga saya bisa terus konsisten untuk percaya diri. Apapun yang akan saya lihat nanti, gak akan saya jadikan itu menjadi sebuah saingan yang berat banget atau jadi challenge yang gak akan pernah bisa saya lewati. Saya gak akan memandang seperti itu lagi. Saya harus tetap pede dengan apa yang saya punya dan harus dikembangkan lebih baik lagi. So yeah, that's all from me. Thanks for watching guys. Hope you guys enjoyed this video. Bye.